Shalom saudara-saudara yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Pastor Rosi dalam Sahabat Sapa Hamba Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kesempatan untuk kami boleh menikmati kembali kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau akan menolong kami, Engkau akan membuka hati kami dan memberikan kami pengertian-pengertian yang baru yang telah diurapi oleh Roh-Mu, sehingga kami dapat memahami kedalaman daripada kebenaran firman-Mu dan kami menjadi orang-orang yang taat, pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terpujilah Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, hari ini saya akan berbicara tentang selingkuh hati berbahaya. Di dalam firman Tuhan Keluaran 34 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Saudara-saudara, pernah satu saat ketika saya sedang berbicara dengan seseorang, sementara saya memegang handphone dan harus menjawab beberapa WA dan sedang ngobrol dengan orang tersebut, lalu kemudian saya ditegur dan berkata, kalau saya sedang bicara tolong jangan sibuk mengurusi hal yang lain, taruh handphonenya. Saudara-saudara yang kekasih, orang tersebut tidak mau perhatian saya terbagi. Dia butuh saya mendengarkan dengan fokus dan saya tidak boleh mengurusi hal-hal lain. Nah, berkaitan dengan komitmen hubungan dalam perjanjian pernikahan, hati-hati dengan selingkuh hati. Nah, saudara-saudara, banyak sekali ciri-cirinya. Ya, bisa kalau kita bicara tentang ciri-cirinya, misalnya kalau kita keluar rumah tampilan kita sangat hebat, bahkan pakai parfum dan segala macam yang tidak biasa. Kemudian malam-malam suka ngobrol diam-diam, pindah ke ruangan dan bicara dengan berbisik-bisik, handphone selalu dipegang tangan. Banyak sekali ciri-ciri. Tetapi ada 3 intinya. 3 inti besar dari hal tersebut. Ciri-ciri orang yang sudah memiliki kecenderungan selingkuh hati dengan pasangannya 3. Yaitu selalu ingin memiliki banyak waktu dengan orang lain. Yang kedua, lebih banyak memikirkan orang lain. Yang ketiga, ingin dekat dengan orang lain. 3 ciri besarnya, yaitu waktu. Selalu ingin punya waktu banyak dengan orang itu. Kedekatan, selalu ingin dekat dengan orang itu. Dan yang ketiga, selalu memikirkan orang itu. Hati-hati saudara-saudara. Kalau sudah mulai ada seperti itu, walaupun awal-awalnya tidak bermaksud untuk apa-apa, lebih baik hati-hati. Segera bangun pagar perlindungan untuk hati kita. Putuskan hubungan yang tidak penting, saudara-saudara. Dan kita tahu bahwa itu membuat hati kita gelisah. Ketika kita berkontak dengan orang itu membuat hati kita gelisah. Kita tidak tenang terhadap pasangan, lebih baik putuskan hubungan. Lalu alihkan pikiran kita kepada apa yang benar dan bukan apa yang menyenangkan. Sekali lagi. Alihkan pikiran kita kepada apa yang benar dan bukan apa yang menyenangkan, apa yang enak, apa yang nikmat. Semua itu palsu, karena yang datang kemudian adalah penderitaan, kemalangan, kepahitan, dan kehancuran. Demikian juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan menyebut dirinya sebagai Tuhan yang cemburu. Apakah Tuhan begitu membutuhkan perhatian kita? Kita harus memberikan perhatian kayak Tuhan kurang perhatian. Apakah Tuhan itu ingin kita tuh sibuk dengan dirinya? Sehingga kalau kita tidak memperhatikannya karena Tuhan kayak kurang perhatian, kita tidak sibuk dengan dirinya, kemudian Tuhan bisa marah, bisa protes, dan kemudian dia membuat anak-anaknya jadi susah? Bukan. Tuhan tidak bersikap seperti itu. Di dalam Keluaran pasal 34, ayat-ayat di atasnya, ayat 10 dan 12, menunjukkan betapa dahsyatnya Tuhan. Dia dapat melakukan apapun yang tidak dapat dilakukan oleh kuasa-kuasa apapun di dalam dunia ini. Di atas langit, di bawah langit, tidak ada yang dapat menandingi kuasanya. Bahkan dia dapat menentukan kehidupan dan kematian bangsa-bangsa. Tuhan sangat mengerti bahaya, akibat
dari ketertarikan kita kepada Allah lain. Karena itu hanya akan membuat nasib kita terjebak di dalam tipu muslihat dan membawa iman kita kandas dalam kekekalan neraka. Dalam belas kasihan dan kasih-Nya yang luar biasa besar atas kita, Allah tidak menginginkan hal itu. Oleh sebab itu, Dia membuat peraturan perintah. Dia ingin agar anak-anaknya semua mengalami kedahsyatannya, mengalami hal-hal yang luar biasa yang disediakan, mengalami mujizat-mujizat yang sudah disediakan bagi Dia untuk kehidupan kita. Dan itu menjadi bahan untuk kita menceritakan betapa Allah kita besar. Saudara, di dalam Mazmur 136 terdiri dari 26 ayat. Dan setiap ayat diakhiri dengan kalimat yang bilang begini, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Allah yang menciptakan langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dialah yang menghamparkan bumi, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita ketika kita merendahkan diri, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang membebaskan kita dari lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Apa artinya, saudara-saudara? Dari sejarah dulu sampai masa depan ke depan, kehidupan kita hanya diikuti oleh kasih dan kesetiaan Allah yang tidak pernah berhenti. Itu terus Dia sertai kehidupan kita, kasih dan kesetiaan, kasih dan kesetiaan. Hari pagi Dia menyertai dengan kasih dan kesetiaan, malam hari menutupnya dengan kasih dan kesetiaan. Ketika kita tidur, Allah sudah sibuk untuk menyediakan kasih dan kesetiaan sepanjang umur hidup kita. Ketika hati kita terpaut kepada yang lain, kita tidak dapat melihat lagi, kita tidak dapat bersyukur untuk kedahsyatan dari kuasa-Nya. Dan ketika hati kita berpaling kepada yang lain, kita sedang merusak kehormatan Tuhan. Karena menggantikan Tuhan, kuasa yang begitu sempurna, yang paling hebat, yang paling teratas di atas semua-semuanya, yang paling sempurna dan tidak ada yang dapat menandingi. Lalu kita berpaling dan kita tertarik kepada hal-hal yang jauh di bawah Allah. Saudara-saudara, inilah sebabnya kenapa Allah disebut sebagai Allah yang cemburu. Karena Dia tahu akibatnya. Dan Dia juga Allah yang menyertai kita dengan kasih setia, kasih setia, kasih setia. Tidak pernah ada yang dapat menandingi kasih dan setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus bersyukur dan sekaligus gentar karena memiliki Tuhan yang cemburu. Bukan karena Dia kekanak-kanaan, bukan Dia karena kurang perhatian, bukan Dia karena butuh puji-pujian kita, bukan. Tetapi karena memang Dia satu-satunya pribadi yang layak menerima semua penghormatan, semua penyembahan dari semua umat manusia. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan iman kita. Jangan pergi ke dukun dan ke orang pintar. Jangan menyembah berhala modern saat-saat ini seperti hobi, kesenangan, teman-teman, diri sendiri lebih daripada Tuhan. Dan jangan ada orang lain dalam hubungan pernikahanmu. Selingkuh hati itu berbahaya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Engkau menyadarkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang kudus, Allah yang maha mengerti, Allah yang cemburu,
Bukan seperti bayangan kami manusia cemburu buta, tetapi karena memang Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang tak tertandingi, sempurna di atas semuanya. Engkau Allah yang menetapkan hatimu untuk mengisi hari-hari kami dengan kasih dan kesetiaan. Dan Engkau menyibukkan dirimu untuk memberi kami kasih dan kesetiaan yang tidak pernah berhenti sedetik pun. Tidak layak kami menggantikan Engkau dengan yang lain, yang lebih rendah. Oleh sebab itu Tuhan, berikan hati kami gentar jika hati kami mulai berpaling kepada kesibukan-kesibukan kami yang lain. Kami sibuk dengan handphone kami. Kami sibuk dengan waktu menyenangkan diri kami sendiri. Kami sibuk dengan teman-teman. Kami sibuk mengurusi hal-hal. Lupa menyediakan waktu bagi Tuhan. Menyediakan waktu bercakap-cakap dengan Engkau dalam doa. Menyediakan waktu membaca firman-Mu. Menyediakan waktu untuk ibadah. Ampuni kami Bapa. Ampuni. Kami berdoa Tuhan, Engkau akan menolong kami, memberikan Roh Kudus di dalam hati kami untuk terus menjaga langkah kami ya Bapa. Kami ingin menghormati Engkau dalam kegentaran dan kasih. Kami tahu Bapa, betapa mudahnya kami untuk berpaling. Karena jalan yang diberikan untuk berpaling kepada Tuhan sangat mudah, sangat gampang. Tidak rumit dan begitu dekat dengan kami. Tetapi ujungnya hanya membawa kepada kebinasaan. Oleh sebab itu Tuhan, arahkan pikiran kami untuk terus hanya fokus kepadamu, menghormati Engkau. Dan Roh Kudus, kami mau hari-hari kami hanya tertuju langkah kami dipimpin semakin dekat dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau juga menolong agar kami menjaga kehidupan pernikahan kami. Tuhan, tolong begitu mudah saat ini untuk mendapatkan iming-iming dari dunia di sekitar kami, sehingga kami dapat mengabaikan pasangan kami. Tuhan, kami berdoa saat ini, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan menolong, memberikan hati kami pagar yang tinggi untuk tetap setia terhadap pasangan. Tolong Tuhan agar kami benar-benar mengambil komitmen yang benar, memutuskan hubungan-hubungan yang salah, yang bukan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan arahkan pikiran kami ya Tuhan, untuk selalu memikirkan apa yang benar dan bukan apa yang menyenangkan hati kami. Peliharalah setiap rumah tangga. Peliharalah semua hubungan-hubungan kasih di antara suami dan istri, orang tua dan anak. Hadirlah Engkau Tuhan di dalam keluarga kami. Ketika kami sepakat mengasihi Tuhan, bersatu hati, Engkau menjadi Tuhan satu-satunya di atas rumah tangga kami, di dalam rumah tangga kami. Melalui rumah tangga kami, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terpujilah Allah yang baik, berkatilah kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, shalom. Tuhan Yesus memberkati.